Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita akan membahas persamaan nilai mutlak. Ya, masih pada persamaan nilai mutlak, tapi untuk hari ini kita akan membahas yang membentuk persamaan kuadrat. Jadi, kita harus ingat dulu persamaan kuadrat, ya. Ax kuadrat tambah bx ditambah c itu sama dengan 0. Nah, di sini kita akan menggunakan konsep pemfaktoran. Boleh juga pakai rumus ABC, tapi menggunakan konsep nilai mutlak ya, nilai mutlak. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan berikan sebuah contoh. Sebuah contoh, misalkan terdapat sebuah persamaan mutlak 3x dikurang 7 pangkat 2 dikurang 3x dikurang 7 dikurang 6 sama dengan 0. Tentukan nilai x-nya, tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, ini sebenarnya konsep dari persamaan mutlak bentuk yang persamaan kuadrat. Nah, ini biasanya kita menggunakan sistem permisalan. Nah, ini 3x kurang 7 pangkat 2, 3x kurang 7, yang artinya yang kita misalkan adalah mutlaknya. Jadi, ini kita misalkan mutlak 3x kurang 7 itu sama dengan M misalkan. Nah, kalau mutlak 3x kurang 7 itu sama dengan M, berarti ini kan M ya. Berarti kita peroleh dari sini, berarti M pangkat 2 kurang M dikurang, ini kan M juga ya, kurang 6 sama dengan 0. Nah, sekarang berarti kita tinggal memfaktorkan. Atau kalau tidak bisa memfaktorkan, kita bisa menggunakan rumus ABC ya. Nah, dari sini berarti kita tinggal mencari bilangan yang dikalikan ya, dikalikan menghasilkan negatif 6, kemudian dijumlahkan menghasilkan negatif 1. Nah, berarti kita tinggal memilih, yang tinggal difaktorkan aja. Berarti M yang dikalikan menghasilkan negatif 6 dijumlahkan menghasilkan negatif 1. Berarti itu kan negatif 3 kali 2 ya. Berarti negatif 3 kali positif 2. Negatif 3 kali 2 negatif 6. Negatif 3 tambah 2 itu negatif 1. Berarti sama dengan 0. Artinya kita peroleh bahwa M kurang 3 itu sama dengan 0 atau M tambah 2 itu sama dengan 0. Maka kita peroleh M sama dengan 3 atau M sama dengan negatif 2. Nah, tadi ingat yang dicari adalah himpunan penyelesaiannya atau nilai X-nya. Nah, ini yang baru kita dapat itu adalah nilai M. Berarti setelah itu kita kembalikan. Nah, tadi diketahui bahwa M itu sama dengan mutlak 3x kurang 7 yang sudah kita misalkan. Nah, di sini kita peroleh untuk M sama dengan 3 berarti ya. Jadi tinggal ganti M-nya 3. Berarti mutlak 3x kurang 7 itu sama dengan 3. Ya. Jadi kita tinggal menggunakan definisi bahwa 3x kurang 7 lebih dari sama dengan 0. 3x lebih dari sama dengan 7. X lebih dari sama dengan 7 per 3. Pakai bentuk pertama ya. Kita pakai bentuk pertama. Penyelesaian ini syarat. Baru masuk ke penyelesaian. 3x kurang 7 sama dengan 3. 3x sama dengan 3 tambah 7. Berarti adalah 10. Maka x sama dengan 10 per 3. Apakah 10 per 3 lebih dari 7 per 3? Ya, dia lebih. Sehingga nilai X-nya ini memenuhi. Berarti yang 10 per 3 itu memenuhi. Kemudian yang kedua, ingat setelah satu positif berarti masuk yang satunya negatif. Ya, yang kurang dari. Berarti 3X kurang 7 kurang dari 0. 3X kurang dari 7. X kurang dari 7 per 3. Kemudian masuk ke penyelesaian. Berarti 3x kurang 7 sama dengan negatif 3.
3x sama dengan negatif 3 tambah 7 itu adalah positif 4. X sama dengan 4/3. Nah, kita sudah dapat. Ya, setelah kita dapat, nah, kita tinggal cek apakah 4/3 kurang dari 7/3. Nah, 4/3 itu kan 1 koma. 7/3 itu 2 koma, ya kan? Nah, artinya kurang, berarti benar ini memenuhi juga. Ya, sekarang kita masuk di yang M sama dengan negatif 2. Untuk M sama dengan negatif 2. Nah, tinggal langsung ganti, berarti mutlak 3x kurang 7 sama dengan negatif 2. Nah, kita harus ingat bahwa nilai mutlak itu kan tidak boleh bernilai negatif. Ini kan hasilnya negatif, maka di sini tidak ada yang memenuhi. Ya, tidak ada yang memenuhi. Artinya, himpunan penyelesaiannya berapa? Maka bisa kita simpulkan himpunan penyelesaiannya, di sini saya tulis ini aja ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 4/3 dan 10/3. Oke? Ini 10/3 ya. Oke, ngerti? Oke. Sekarang saya akan berikan sebuah contoh lain ya, contoh lain dan kita naikkan sedikit levelnya. Contoh, mutlak 2 mutlak x kurang 3 pangkat 2 dikurang 9x dikurang 27. Ya, ini kan sudah lebih naik lagi levelnya. Dikurang 5 sama dengan 0. Nah, ini mutlaknya berbeda. Tapi kan artinya ini bisa disederhanakan jadi ini ya. Sehingga ini harus kita sederhanakan. Bagaimana caranya? Kan untuk membentuk ini berarti ini harus dibagi 9. Jadi 2 mutlak x kurang 3 pangkat 2 dikurang 9 kali kita distribusi ya. Mutlak 9 kali x dikurang 3 dikurang 5 sama dengan 0. Kan 9 kali x itu 9x, 9 kali negatif 3 itu negatif 27. Nah, berarti kita peroleh 2 mutlak x kurang 3 pangkat 2 dikurang mutlak 9 itu adalah 9. Berarti sisa ini mutlak x kurang 3 dikurang 5 sama dengan 0. Nah, sekarang sudah sama mutlaknya. Berarti kita langsung bisa menggunakan permisalan kayak tadi. Misalkan, kita misalkan ya. Misalkan mutlak x kurang 3 itu sama dengan P. Oke? Artinya kalau ini P, berarti ini P kan? Ini juga P. Berarti 2P pangkat 2 dikurang 9 kali P dikurang 5 sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinggal memfaktorkan. Nah, ini 2 di luar, berarti kita tulis 2P supaya singkat ya. Nah, kita tinggal 2 kali negatif 5. 2 kali kita kali di sini ya. Nah, ini saya pakai warna lain ya supaya kalian jelas. Oke. Saya gunakan warna lain. Nah, kita kalikan dulu nih. Kita kalikan ini. 2 kali negatif 5 berarti itu negatif 10 ya. Nah, kemudian kita cari bilangan yang dikalikan menghasilkan negatif 10 dijumlahkan menghasilkan yang di tengah, berarti negatif 9. Bilangan berapakah itu yang dikalikan menghasilkan negatif 10 dijumlahkan menghasilkan negatif 9? Berarti itu adalah negatif 10 ditambah dengan 1. Ini kan? Negatif 10 kali 1 itu negatif 10. Negatif 10 tambah 1 itu negatif 9. Nah, sekarang berarti kita tinggal menjabarkan 2P kurang 10 sama dengan 0, atau 2P tambah 1 itu sama dengan 0. Berarti 2P sama dengan 10, P sama dengan 5. 2P sama dengan negatif 1, P sama dengan negatif 1/2. Nah, kita sudah peroleh nilai P-nya sama dengan 5 dan P sama dengan negatif 2. Ingat,
yang kita cari itu nilai X, ini masih nilai T, berarti masih ada lanjutannya. Nah, kita kembalikan, berarti untuk yang pertama ya, untuk P sama dengan 5, maka mutlaknya kembalikan, P-nya kembalikan. Mutlak X kurang 3 itu sama dengan 5. Jadi kita menggunakan konsep yang awal sekali untuk definisi nilai mutlak. Berarti yang pertama syarat awal ya, X kurang 3 lebih dari sama dengan 0, X lebih dari sama dengan 3. Kemudian penyelesaiannya berarti X kurang 3 sama dengan 5, kan positif ya. Berarti X sama dengan 8. Apakah 8 lebih dari 3? Ya, dia lebih. Artinya ini memenuhi. Kemudian yang kedua, ini setelah syarat positif, kita masuk ke syarat negatifnya. Kurang dari 0. Maka X kurang dari 3. Ya, negatif berarti sini negatif. X kurang 3 sama dengan negatif 5. Maka X sama dengan negatif 5 tambah 3, itu negatif 2. Nah, apakah negatif 2 kurang dari 3? Ya, benar. Maka ini juga memenuhi. Ya. Kemudian kita masuk yang berikutnya. Untuk P sama dengan negatif 1/2. Artinya kalau P negatif 1/2, maka mutlak X kurang 3 sama dengan negatif 1/2. Mutlak kok negatif, berarti di sini nilai X-nya tidak ada. Ya, nilai X-nya tidak ada. Sehingga dari bentuk ini berarti himpunan penyelesaiannya bagaimana? Berarti jawabannya adalah negatif 2 dan 8. Nah, jangan sampai nanti ada yang bertanya. Nah, ini yang bagaimana kalau seandainya di sini negatif, di sini juga negatif. Di sini negatif, di sini juga negatif. Nah, kalau semuanya negatif, di sini negatif juga, berarti tidak ada jawabannya. Nilai X-nya tidak ada. Kan tidak ada nilai mutlak yang menghasilkan negatif. Atau kalau di sini positif, di sini juga positif. Nah, artinya bisa jadi ada 4 jawabannya. Oke, bisa jadi ada 4 jawabannya atau himpunan penyelesaiannya. Oke.